Halo, namaku Muni dan aku adalah seorang pelajar. Dengan keadaan dunia setahun belakangan ini, juga posisiku yang masih bersekolah, sejujurnya aku ngerasa kesulitan banget. Nah, di sini aku akan menceritakan perjalananku selama pandemi COVID-19. Punya kepribadian ekstrovert yang selalu senang kalau ketemu sama orang banyak, tentu bikin aku frustasi karena adanya pembatasan interaksi gara-gara si COVID-19 ini. Aku benci banget deh pokoknya sama pandemi. Ya, siapa sih yang suka sama pandemi, ya kan? Terus aku juga sempat nanya ke teman-temanku dan mereka setuju kalau pandemi ini menyulitkan. Pandemi membuat kita memulai dari awal. Mulai kebiasaan baru, mulai adaptasi dengan atmosfer yang baru. Kalau ingat pelajaran SD, adaptasi memang diperlukan ya untuk bertahan hidup. Tapi adaptasi ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Terlebih lagi, manusia merupakan makhluk sosial yang memerlukan interaksi antara satu dengan lainnya. Jadi, kalaupun kepribadian kita introvert, ekstrovert, apapun itu, tetap aja kita perlu interaksi. Makanya, nggak heran kalau banyak studi yang mengatakan bahwasanya angka depresi ini naik selama pandemi. Ya, karena alasan tadi, selain pendapatan yang jauh menurun, orang-orang juga jadi harus beradaptasi dengan kebiasaan baru, yakni pembatasan sosial dan tetap tinggal di rumah aja. Kalau aku pribadi sih ya, awal-awal pandemi emang bikin aku stres sih. Karena sama sekali gak ada keluar rumah, sama sekali. Aku jadi sering galau, mikirin hal-hal yang buruk. Pokoknya aku gak menjadi diriku sendiri. Selama itu juga aku gak kenal sama diriku. Kayak ini tuh bukan Muni banget. Gak ada lagi Muni yang suka hahaha berlarian ke sana dan kemari dan tertawa kayak lirik lagu. Bahkan nih kadang pas bangun tidur aku sampai nanya ke diriku sendiri, aku siapa? Stres. Ya mau gimana lagi dong ya. Soalnya dulu itu aku benar-benar asing sama keadaannya. Itu benar-benar baru buat aku karena aku dulunya sering banget ngobrol sama teman-teman sampai nggak pernah memprioritaskan keluarga. Terus tiba-tiba disuruh diam di rumah aja. Ngeri nggak tuh? Enggak sih, lebih ngeri lagi kalau aku bandel keluar rumah tanpa protokol kesehatan terus kena penyakit. Duh, serem. Loh. Terus kalau aku stres, kenapa aku bisa ngobrol dengan intonasi seakan-akan aku adalah orang yang paling bahagia di muka bumi? Ya, karena aku udah bangkit. Aku udah bangkit, teman-teman. Aku udah berhasil melewati masa-masa sulitku. Lalu gimana sih cara aku melewati badai yang menghadang tersebut? Iyap, betul sekali. Caranya adalah membuat diriku beradaptasi dengan keadaan. Ya nggak dipaksa, pelan-pelan aja. Misalkan kayak PDKT sama doi, kan nggak boleh ngegas-ngegas banget ya. Yang paling awal, tentu aku harus beradaptasi sama diriku sendiri. Memulai dari diri sendiri. Aku mulai kenalan sama diriku lagi, mulai memahami diriku, kemudian aku PDKT, ala-ala PDKT sama gebetan, tapi sayangnya gak sampai pacaran. Ya, kalau bisa sih ku pacarin aja ya diriku sendiri. Bercanda. Oke, lanjut ya. Nah, setelah aku paham nih sama diriku, baru aku cari tahu keinginanku apa. Mauku apa, cita-citaku apa. Nah, setelah tahu, aku berusaha meraih keinginanku tersebut. Aku mulai memperbaiki pola hidup. Contoh kecilnya itu aku mulai makan 3 kali sehari. Sedangkan sebelum-sebelumnya aku makan aja sering lupa. Aku mulai berusaha main sama adik-adikku, ngajak mereka ngobrol dan cerita-cerita. Jadiin mereka temanku. Aku juga mulai diskusi sama orang tuaku, mulai mencoba mengakrabkan diri lebih dekat lagi. Aku juga main sama hewan peliharaanku, dan sedikit bantu ibuku buat ngurus tanamannya. Terakhir, aku mendekatkan diri ke Tuhan.
aku mulai rajin sembahyang. Ya, kegiatan-kegiatan ini bikin aku benar-benar seger. Terus kalau